الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Saat ini saya akan membicarakan topik tentang ghibah. Al-ghibatu hiya dzikrul insan li akhihi bima yakrahu fi ghaibatihi. Ghibah itu adalah menceritakan hal ihwal seseorang yang orang itu tidak senang jika hal itu diketahui oleh orang lain. Menceritakan hal ihwal. Akhir-akhir ini hampir setiap saat konsumsi kita adalah ghibah dan fitnah. Setiap saat, seiring dengan menggelindingnya arus yang disebut dengan arus apa ini? Ini arus HP yang begini nih. Apa yang terjadi? Share. Ghibah. Ya kan? Padahal dampak daripada ghibah itu amat sangat besar. Ya, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah ngerasani atau membicarakan tentang hal ihwal seseorang
kepada orang lain, yang mana hal ihwal itu jika didengar yang bersangkutan tidak senang, itu namanya ghibah. Entah benar. Pernah baginda Rasulullah SAW pernah ada dalam hadis ini, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu baginda Rasulullah kedatangan tamu, seorang perempuan. Sudah keluar, setelah itu keluar perempuan itu. Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, ngapain perempuan gembrot itu datang? Uskuti, kata baginda Rasulullah, diam kamu. Padahal apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah memang yang bersangkutan itu adalah memang gemuk, memang gembrot. Uskuti, kata baginda Rasulullah. Setelah itu Siti Aisyah batuk, keluar darah. Keluar darah. Satu riwayat demikian. Di riwayat satunya lagi Siti Aisyah, anak Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah kaza wa kaza, ta'ni qasira. Faqala laqad qulti kalimatan lau muzajat bima ilbar lamazajathu. Siti Aisyah, ya kan, berkata kepada baginda Rasulullah, si Sofiyah itu orangnya gini gitu loh. Padahal benar itu. Si Sofiyah itu orangnya pendek. Ta'ni qasira. Faqala Nabi, laqad qulti kalimatan. Kamu mengatakan itu. Andaikan ucapanmu itu berwarna merah, dituangkan ke lautan. Lautan ini menjadi merah semua. Lautan darah. Padahal omongannya itu benar. Memang mohon maaf, Sofia itu adalah orangnya pendek. Kita kadangkala justru mengimbuhi. Ya, sesuatu itu kadangkala kita imbuhi dan lain sebagainya. Kembali kepada permasalahan. Ghibah ada 4 ayat. Kaitannya masalah ghibah di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang tersebar di 3 surat. Salah satu ayat yang saya sebutkan, wa may yaktasib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosanya nyata. Ya. Saya ulangi lagi, apa perbedaan antara ghibah dengan fitnah? Kalau ghibah memang pada kenyataannya. Seperti Siti Aisyah tadi itu mengatakan. Ya. Siapa namanya? Si Hafsah, siapa namanya? Si Sofia itu orangnya pendek begitu. Baginda Rasulullah, omongan kamu ini, seandainya ucapan kamu ini dituangkan ke air, ya kan, maka lautan ini dituangkan ke lautan, maka lautan ini akan menjadi merah semuanya. Coba. Kita makanan harian yang namanya ghibah itu konsumsi harian. Kalau fitnah
Kalau fitnah itu adalah sesuatu yang tidak kenyataannya. Tidak pada kenyataannya, maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ada 2 ayat Al-Quran tentang fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Kalau ghibah ini di dalam Al-Quran sama halnya dengan memakan daging bangkai. Ayuhibbu an taqula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Padahal daging bangkai itu kita tidak suka. 1. Ghibah ini pun juga saya pernah baca di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ghibah itu ya kan dosanya 72 kali berbuat zina, ya kan? Lebih baik 72 kali berbuat zina ketimbang 1 kali menggibah. Coba. Zina. Zina itu apa? Ya berzina. Kita coba. Oleh keseharian kita tidak lepas. Maka saya ingat dalam hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa sayabtali Allahu bisalasati baliyat. Suatu masa akan menimpa pada umatku, orang akan menjauh terhadap ulama, orang akan menjauh terhadap fuqaha, maka Allah memberikan 3 bentuk ujian. Yang pertama ujiannya wa kasbuhum bighairi barakah. Kasbuhum bighairi barakah artinya hasil usaha, hasil jerih payahnya tidak punya barakah. Kemudian yang kedua, wasallatallahu bisultanin zalimin. Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini yang terakhir, yang ketiga nih. Yang ketiga apa? Wa yakhrujuhum minad dunya bighairil iman. Keluar atau mati tidak membawa selembar iman. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kira-kira apa tidak terjadi pada saat sekarang? Ini mohon maaf. Terlebih terjadinya yang COVID yang sedemikian ini dan sebagainya. Apa kira-kira tidak? Kembali kepada permasalahan. Ya. Jadi ghibah ini semacam makanan harian. Ya kan? Ini. Tadi apa yang saya katakan tadi ini? Sudah. Hebatnya ini, banjir. Di mana? Banjir di Jakarta, kebakaran di Kalimantan Timur. Ya kan? Ada portal di Suramadu. Sementara anaknya mencret nggak tahu. Iya kan? Sementara suaminya meriang dan lain sebagainya, malah nggak tahu yang di sampingnya. Yang di luar sana tahu semua. Bahkan dia lagi yang nge-share lagi kan, bla 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 bla. Padahal dia tidak melihat. Yang dikatakan dalam Al-Fatabayyanu,
Kendati pun fatabayanu itu juga tidak boleh kita ceritakan. Entah pada kenyataan. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan praduga. Inna katsiran minadh-dhann, hindarilah, jauhilah untuk berprasangka jelek. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya prasangka itu, sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Tajassus. Apa yang terjadi keseharian kita? Ini mohon maaf. Itu tuh. Mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mengguncing, menggibah, mengerasani. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Mengguncing dari sebahagian dari kalian semuanya. Atuhibbu, ayuhibbu ahadukum. Apakah kamu senang di antara kalian memakan daging saudaranya, akhihi, maitan, daging bangkai? Fakarihtumu, padahal kamu semuanya adalah benci terhadap daging bangkai. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Atas dasar itu, ya, kita kesemuanya ini perlu kita bermuhasabah. Kenapa kita beribadah terasa abot? Kenapa sholat malamnya kita merasa abot? Tidak mustahil. Di dalam ayat yang lain, wailul likulli humadzatil lumadah. Neraka wail lah bagi setiap orang yang pengumpat lagi pencela. Neraka wail atau celakalah orang yang mengumpat dan orang yang mencela. Lagi-lagi keseharian kita makanan harian. Misuh-misuhi, Masya Allah. Iki piye gitu. Mohon maaf saja kalau dulu orang mengatakan Indonesia adalah ramah, Indonesia adalah santun, Indonesia adalah berakhlak, Indonesia yang bermartabat, Indonesia. Sekarang tinggal cerita, tinggal kenangan. Di dalam ayat yang lain, la'anahullahu wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. La'anahullah, Allah akan melaknatnya. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Artinya kita melakukan kesemuanya tadi itu tidak lepas dari godaan-godaan setan. La'natullah. Min aqwalil Mustafa, dari baginda Rasulullah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Apakah tahu kamu wahai para sahabat apa itu ghibah?
Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda Rasulullah mengatakan ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaranya apa yang telah dibenci. Terus sahabat berkata, mereka bertanya, lalu bagaimana jika apa yang saya ceritakan tentang saudara saya itu benar? Rasulullah bersabda, jika apa yang kamu ceritakan tentang itu benar, berarti kamu telah melakukan ghibah. Jika tidak benar, berarti adalah buhtan. Berarti adalah fitnah. Coba, tidak lepas dari dua itu. Pengalaman dulu waktu sekolah di Al-Azhar di Mesir, katakanlah kita serumah berempat, ya, katakanlah berempat kita contoh saja ya, berempat, saya, Ali, Rise, Rozi, berempat serumah. Saya dengan Ali pergi ke kampus. Kami semuanya satu kelas semuanya ke kampus. Saya dengan Ali kampus. Rise dengan Rozi tidak ke kampus. Kami berdua. Melihat pengumuman. Hasil pengumuman. Alhamdulillah saya lulus. Ali alhamdulillah lulus. Rise dengan Rozi ini, ya kan, tidak lulus. Pulang. Dari mana? Awaludin dari mana? Ali dari mana? Dari kampus. Gimana? Pengumuman ujian sudah keluar. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Alhamdulillah saya lulus. Ya kan? Bagaimana nilai saya Pak? Kata Mas Rise. Bagaimana nilai saya? Aduh, saya nggak lihat tuh. Saya nggak memperhatikan. Padahal lihat itu ya. Tidak mau mengatakan keterus terangan itu loh. Katakanlah tadi saya lulus. Saya dengan Ali. Ternyata Ali umpamanya enggak lulus ya. Kalau Ali bagaimana Pak? Kan Bapak dengan Ali tadi. Iya. Ali bagaimana Pak? Saya tahu Ali itu udah lulus. Aduh. Coba tanya sendiri dengan dia. Coba. Begitunya. Saking menjaganya. Sebab kalau saya katakan, oh Ali enggak lulus. Itu berarti sudah ghibah. Zikra akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaranya apa yang telah dibenci. Kan malu Ali diceritakan tentang dia. Itu contoh. Rozi bagaimana Pak? Aduh saya enggak memperhatikan. Begitu. Tapi orang di sana sudah paham. Ketika dia bilang, oh saya nggak memperhatikan, berarti tidak lulus. Rozi lulus nggak Pak? Ya kelihatannya lulus. Ya, berarti itu coba bahasa orang di sana. Kita gimana? Ini kata baginda Rasulullah, kata sahabat. Oh memang kenyataannya begitu. Kenyataannya pun itu disebut dengan ghibah. Kalau tidak kenyataan berarti fitnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul al muslim akhul muslim la yahunuhu wa la yakzibuhu wa la yahzuluhu kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr ay yahfira akhahul muslim. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, sesama muslim itu bersaudara. Tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh mendustainya, tidak boleh menipunya. Kullu muslim al muslim haram. Sesama muslim itu adalah haram dari apanya? Irdih. Irdi itu artinya kehormatannya, hartanya, dan darahnya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di dada.
Cukup seorang disebut tercela jika mencela saudaranya yang muslim. Bihasbi mri'in minasyarr, ya. Cukup bagi seseorang disebut jelek atau jahat ketika dia mencela saudaranya. Tidak boleh. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi apa yang terjadi pada saat sekarang? Masya Allah, kalau di media sosial itu saya selalu mencegah, jangan gitu jangan begitu saya bilang, enggak, jangan begitulah. Si inilah diinye, si inilah diinye, si ini, ya jangan begitulah. Begitu-begitu orang jadi presiden, begitu-begitu orang jadi wakil presiden, begitu-begitu orang jadi DPR, sementara kan, ya kan? Ini seringnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak kelihatan. Saya tadi pagi itu membuat puisi, muhasabah dan muhibbah. Ya kan? Saya bilang itu jangan kita merendahkan orang lain, jangan kita mengguncing orang lain, jangan kita memfitnah orang lain, jangan, ya kan? Barangkali yang bersangkutan itu lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kita. Ya. Dari Abu Bardah diungkapkan, Rasulullah pernah bersabda, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya dan iman dan keimanan tidak masuk dalam hatinya, jangan kalian mencela orang Islam dan jangan kalian mencari-cari aib orang lain. Karena orang yang mencari aib orang lain, Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, maka aibnya akan terbuka di rumahnya sendiri. Kita jangan mencari aib-aib orang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya juga nanti di hari akhirat. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita? Ba'dul hukama al-ghibatu faqihatul qurra wa diyafatul fusaq wa marati'un nisa wa idamu kilabin nas wa mudzabilul atqiya. Ya. Sebagian para hukama mengungkapkan, ahli hikmah hukama itu, al-ghibah faqihatul qurra. Ghibah itu adalah buahnya bagi orang-orang qurra. Siapa qurra itu? Qurra itu orang-orang yang membaca, yang suka membaca itu qurra. Itu ghibah itu sebagai fawakih, sebagai buah-buahannya. Wadiyafatul fusaq, jamuan bagi orang-orang fasik. Ghibah itu sebagai jamuan, tahu jamuan? Ya, makanan. Kalau tadi fawakihah, buah-buahan.
Fusak, orang-orang fasik. Wa marati'un nisa. Ghibah itu cemilan bagi wanita. Cemilan bagi wanita. Wa idamu kilabin nas. Ghibah itu adalah lauk anjing bagi manusia. Lauknya. Kemudian wa mudzabilul atqiya, sampah bagi ghibah itu sebagai sampah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ghibah. Ayo coba. Ya kan? Ibu-ibu pergi ke pasar. Loh kok nggak beli daging bu? Aduh bapaknya kalau nggak beli daging kambing bu, oh bapaknya kolesterol. Bapaknya asam urat. Semestinya kan hanya nanya aja itu kan. Loh kok nggak beli bu? Ya bilang aja, ya kebetulan pengen beli sayur bening aja. Kan selesai kan. Coba. Bapak-bapaknya lagi, lo kok tumben sarapan di kantin? Aku tadi kok apa nama itu enggak sarapan di rumah karena padu dengan istri. Sudah ghibah. Pagi-pagi sudah ngerasani istri, pagi-pagi sudah ngerasani suami dan seterusnya. Tidak lepas. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah. Innal ladzina kanu qablina kanu yakuluna al-khubza qabla al-lahm. Wa antum bada'tum bil lahmi qabla al-khubz. Kata Ibrahim bin Adham, orang-orang dulu makan roti dulu baru daging. Artinya setelah makan roti baru ngerasani orang. Zaman sekarang wa antum badatum bil lahmi qoblal khubz. Sekarang ngomong-ngomong ngerumpi ngerasani itu sudah makan daging bangkai sudah itu. Baru makan khubz, baru makan roti. Itu perbedaan. Maka sebaiknya ya kan ketika ada acara, ya orang-orang dulu itu makan. Sudah makan itu semestinya setelah makan langsung pulang gitu loh. Menghindari ghibah. Ada kawan saya Pak Profesor di Surabaya. Tiap pagi itu dia itu olahraga. Katakanlah di sekitar sini ada orang lewat. Woi Pak Prof anunya kegiatannya kalau pagi di sini ya? Iya, ya kan. Ngobrol sebentar begitu kan. Nah, besok Pak Prof itu nggak mau lagi di situ, pindah lagi. Lah kenapa? Kalau di situ lagi nanti malah gunting lagi, inilah tambah. Pak Prof itu sangat-sangat satu saya salut di Pak Prof Surabaya itu. Itu beliau tuh Masya Allah. Betul-betul tidak mau yang namanya menghibah. Ketika ada acara di sini, acara langsung pulang dia. Kalau ada acara ketemu kita di Jakarta, itu ketika ya, acara plop langsung masuk kamar kunci. Dikuncinya. Terus ditaruh di luar kertas itu, maaf saya sedang istirahat. Ya. Saking menghindarinya. Kita kadang-kadang ngobrol sampai pagi. Apalagi ketemu kawan lama. Panjang ceritanya. Ya kan? Kita menceritakan orang, kemudian kita mentertawakannya kan. Bla 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 bla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah cerita lagi di dalam sini, ya kan? Qala rajulun li Ibni Sirin, inni igtabtuka faj'alni fi hillin. Faqala la uhibbu an uhilla ma haramallah. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Sirin. Siapa namanya dengan? Hah? Ya Habib saya panggil Habib. Beb, saya menggibah kamu. Saya minta rela. Beb, mohon maaf tadi saya menggibah kamu. Enggak kan? Ini ighdabtuka faj'alni fi'ilin. Tolong halalkan saya. Ya kan? Faqala, si Habib mengatakan, la uhibbu an uhilla ma. Saya tidak suka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Kita apa? Seringnya begitu kan? Minta maaf ya Mas ya, saya tadi menggibah kamu. Ini dalam sini mengatakan tidak. Tidak ada maaf bagimu, sorry ya. Tidak. Apa kata? La uhibbu an uhilla ma haramallah. Saya tidak suka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Menggibah itu adalah sesuatu yang haram. Ayo. Banyak cerita di sini, ya kan? Ada lagi satu Hasan Al-Basri. Ya kan, Hasan Basri. Bagaimana Hasan Basri? Hasan Basri itu digibah orang. Terus ada yang menyampaikan, Pak Hasan Basri, panjenengan itu digibah oleh si Fulan. Alhamdulillah. Dia bawa, tolong bawakan ini sebakik, satu bakik rutop. Satu bakik yang isinya kurma. Tolong bawakan kepada saya, hadiahkan. Loh kenapa demikian? Kata Hasan Basri, saya kasihkan kepada dia ucapan terima kasih karena saya akan mendapatkan kebaikan dari dia. Balasannya adalah rutop, kurma ini satu bakik. Itu pernah orang tua saya menyampaikan begitu, ternyata dalam kitab ini. Kata orang tua saya, kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu, Nang, kalau ada duitmu, kasih dia duit. Kalau enggak punya duit, kalau perlu ngutang agar kasihkan kepada dia. Maksudnya mak, supaya orang tidak mengata-ngatain kita. Tidak begitu. Pahalanya kamu akan dapatkan. Ya kan? Ini yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ada dua. Ada adalah hubungan ibadah vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia. Hubungan kepada Allah melalui taubat selesai. Tetapi hubungan sesama manusia sampai mati, ya kan? Tidak mendapatkan ampun, tidak mendapatkan ridho, ya di hari kiamat. Di hari kiamat. Atas dasar itu, ya perbuatan yang saya katakan tadi, kita tidak terasa keseharian kita. Kita mengkonsumsi itu aja terus. Istri pulang, pulang dari pulang dari luar tuh, mesti bawa cerita. Suami pulang, pasti bawa cerita. Kira-kira kita menceritakan orang itu untungnya apa? Ruginya apa? Banyak.
Banyak. Itu yang terjadi. Tetapi keseharian kita sudah ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Hah? Ayo. Tapi kalau mbak-mbak di sini sih enggak. Ya. Ya. Penjenengan, ini mohon maaf, di antara jenengan ada yang mengatakan kok angel mentau menghafal Quran. Iya. Ya. Kok angel mentau menghafal Quran. Ini di antara kalian ada yang ngomong begitu nih dalam hatinya. Salah satu penyebabnya itu, Mbak, dosa. Berbangga dengan dosa. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Aslul ghibah annaha tatanawwa'u li'asyarati anwa'. Ghibah itu ada 10 macam. Ghibah itu ada 10 macam. Syifa'u ghaizin. Ghibah itu ada 10 macam. Yang pertama adalah mengumbar amarah. Yang kedua, wa musa'adatu qaumin. Yang kedua adalah membantu kaum yang tercela. Kaum yang tercela itu dibantunya, itu termasuk ghibah. Wa tuhmah, menuduh. Yang ketiga, menuduh. Wa tasdiqu habarin bila kashfatin. Ini nih yang sering pada kita ini. Yang keempat ini adalah membenarkan, wa tasdiq, membenarkan berita yang tidak dilihat dengan mata kepala. Kita mendapat berita kebakaran di mana? Kita share. Berarti kan kita membenarkan. Karena kita men-share kepada orang lain. Ya kan? Membenarkan berita tanpa melihatnya sendiri. Yang pernah saya katakan, jangan kamu katakan sebelum kamu lihat. Jangan kamu lihat sebelum kamu yakini. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Bahkan kita imbu-imbuhi. Jeng, itu loh Jeng, si A itu. Lu baru tahu toh. Baru tahu tuh, oh itu memang kok. Iya kan? Oh itu memang dari dulu itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi yang ketiga, yang keempat jadi ya, tasdiq. Tasdiq wa su'uzon. Yang keempat, yang kelima, berprasangka jelek. Hasad, dengki, iri. Di Indonesia nih orangnya senangnya iri. Karena apa? Karena masih ada pulau Irian. Ya kan? Papua. Dulu namanya Irian. Wasahriyatun. Menghina. La yashar qaumun an qaumin. Ya, tidak boleh menghina. Sering kita ini merendahkan orang lain. Ada di dalam mahfuzat dulu itu. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali kita menghina seseorang. Barangkali dia punya kelebihan. Barangkali dia adalah
lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kita. Sorry ya. Wa ta'ajjub, wujub. Itu termasuk ghibah. Aku ta'ajjub. Ya kan ujub. Kalau bilang ujub ini kan aku, padahal pada dirinya kan tidak. Wa tabarram. Ta'ajjub, kemudian menguatkan dan menambah-nambahi agar menarik. Wa tazayyan, supaya menarik. Jadi dibuatlah, dikemaslah cerita itu yang tidak pada sebenarnya. Wa tazayyan, yang menarik. Fa idza aradta salamata fadhkuril khaliqa la makhluk. Jika ingin selamat, jika kamu ingin selamat, maka ingatlah pencipta, bukan makhluk. Fadhkuril khaliq, ingatlah Allah dan jangan ingat kepada makhluk. Sehingga ghibah itu tidak akan diganti dengan pelajaran dan dosa diganti dengan kebenaran. Kalau kita ingat Allah, kalau kita ingat dengan dosa, maka kita tidak lakukan. Tetapi sebaliknya kita senang, suka terhadap dosa-dosa itu. Ya kan? Apa susahnya kalau kita mengatakan Allahu a'lam? Allahu a'lam. Ya kan? Betul nggak kejadian tadi ada? Wallahu a'lam. Apa susahnya? Kalau kita memang tidak melihat dengan mata kepala. Allahu a'lam. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian barang siapa yang saudara muslimnya digibah di depannya, lalu ia bisa menolongnya tetapi tidak menolong, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Ada salah seorang menggibah, kemudian kita tidak memberikan pertolongan, maka kita ini akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Contohnya begini. Habib lewat di depan rumah saya. Assalamualaikum, saya diam saja. Terus Habib ini ketemu dengan Mas siapa namanya? Mas Taufik. Kata Mas Habib, saya lewat di depan rumah Pak Waludin, saya beri salam, dia diam saja. Kata Mas Taufik, mungkin tidak dengar. Oh jelas kok, banter suara saya. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkannya. Ini namanya, kan? Artinya menghindari itu, membela terhadap saudara yang digebuk. Oh enggak ada dipikirkannya apa-apa. Sampai 70 alasan. Sampai 70 alasan dibuatkan supaya yang bersangkutan jangan menggibah. Yang terjadi apa pada diri kita? Habib lewat, mengucapkan salam, kemudian tidak saya jawab, kemudian ketemu dengan Mas Taufik. Saya duduk, saya lewat di depan rumahnya Pak Ustadz, saya salam. Loh, kata Mas Taufik, oh baru tahu toh. Iya kan, justru malah mengembu-imbuhi. Ini dikatakan sini. Barang siapa yang saudara muslimnya dighibah di depannya, lalu dia bisa menolongnya, itu kan tidak menolong. Tetapi tidak menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan di akhirat. Mas Taufik tadi ini
Jika tidak menolong terhadap saya, maka dia akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kalau yang menggibah tadi sudah lebih dahsyat lagi. Maka betul salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika menjaga lisannya. Maka benar pepatah orang dulu itu, diam itu adalah emas. Tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Jadi sekarang bukan ini yang berbicara, tapi ini nih. Apa namanya? Ya kan? Ini yang dalam Al-Quran ini. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna, tangan sekarang yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Itu ayat itu kan untuk akhirat. Di dunia sekarang sudah. Intinya, kendati pun itu benar dan lain sebagainya, kalau kita tidak melihat dengan mata kepala, jangan ikut nge-share. Share. Kalau perlu, ya kan, kita yang ngayem-ngayemi, jangan begitu Masih pantaskah? Pernah saya tulis tuh dalam puisi saya. Masih pantaskah kita menyandang predikat muslim? Masih pantaskah kita menyandang predikat mukmin? Masih pantaskah kita menyandang predikat muhsin? Masih kesemuanya ini. Keseharian kita yang kita konsumsi, yang kita lakukan. Asyaddu minal kufar. Masih pantaskah semuanya ini? Jangan-jangan label kita adalah label muslim, tetapi sesungguhnya jangan-jangan label kita adalah muttaqin, jangan-jangan label kita adalah mukmin, tapi sesungguhnya perilaku kita, kebiasaan kita, dan sebagainya. Ini faktor apa? Faktor media sosial. Yang sering saya sampaikan, orang-orang barat untuk memusuhi kita tidak lagi angkat senjata. Tetapi bagaimana umat Islam ini bu'dun an manhajillah. Jauh dari nilai-nilai agamanya. Jauh dari sistem agamanya. Bu'dun an manhajillah. Jauh. Ya. Tentang perangai, tentang etika. Kita belum punya, kita sebenarnya mempelajari dulu etika bermedia sosial, baru punya HP. Kita kadang sudah punya duluan. Jadi tidak imbang ya, tidak imbang dari kesemuanya kita ini. Karena segala sesuatu kita sambil jalan. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Intinya, ayo mari kita jangan mudah share. Kalau kita tidak melihat dengan mata kepala. Kendati pun itu benar, itu biar orang lain. Langsung aja di thread gitu. Kalau perlu kita ngayem-ngayemi, jangan begitu Kita sudah muak hal-hal yang sedemikian itu. Yang kedua tadi itu, dosanya tadi itu loh. Dosanya tadi itu, bagaimana? Ya kan? Seperti apa? Makan daging bangkai. Ada lagi dalam sebuah cerita terakhir.
Sebuah cerita di dalam kitab ini mengungkapkan ada dua orang sahabat. Sahabat orang kaya. Dua orang kaya, ya kan? Kemudian dikelompokkan orang kaya dan orang miskin. Dua sahabat nih, kaya dan miskin. Kemudian setelah itu dia mengatakan, aduh, coba kamu Salman Al-Farisi pergi kepada baginda Rasulullah, ya kan? Kami ini belum ada makanan nih. Pergilah ke baginda Rasulullah untuk di tengah perjalanan dua orang tadi ini ngomong, Salman Al-Farisi itu pergi nanti ketemu dengan sumur itu nggak ada airnya. Sampai kepada baginda Rasulullah, apa kata baginda Rasulullah? Kata Salman Al-Farisi, ini dua orang nih mau minta makanan begini. Dia sudah makan daging. Dia sudah makan daging, kata baginda Rasulullah. Pergi kembali Salman Al-Farisi, kata baginda Rasulullah, kamu sudah makan daging. Terus yang dua orang tadi ini pergi kepada baginda Rasulullah, nggak ada makanannya Rasulullah. Itu saya lihat mulut kamu itu berlumuran dengan darah. Berlumuran dengan darah. Karena dia tadi menggunjing siapa? Salman Al-Farisi. Dia pergi ke sana itu, sumur yang dia lewati itu kering airnya. Ngomong begitu saja, itu sudah ghibah. Padahal betul bahwa sumur yang akan dilewati Salman, memang sumurnya itu adalah sumur kering. Ngomong begitu aja sudah. Ghibah kita. Ini dalam kitab. Saya rasa itu pengantar dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Assalamualaikum, Ustadz Alauddin Pime rahimahullah ta'ala. Yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana hamba Allah yang melaksanakan amal solehnya tapi selalu ghibah. Yang kedua, bagaimana hamba Allah yang tidak bisa ngomong baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah hamba Allah yang tidak bisa ngomong baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak bisa ngomong baik, hadis Rasulullah ya, diam. Ini yang pertanyaan yang pertama tadi, ya pertanyaannya tadi itu bagaimana orang amal solehnya kuat tapi ghibahnya jauh juga kuat, sama dengan orang yang sholatnya kuat, maksiatnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, terus bagaimana? Bakbo enggak bakbo. Bakbo itu apa? Tutup lubang gali lubang enggak? Tidak. Artinya lebih kendati pun dia melakukan kebaikan, amal soleh dan sebagainya, masih tidak sepadan ketika dia melakukan sepisan saja melakukan ghibah, itu sudah tidak sepadan. Opo meneh kalau itu yang dilakukan terus menerus, nauzubillah. Maka kita tidak boleh, ya kan, upayakan hindari. Contoh yang saya contohkan tadi itu ada di Surabaya itu. Kawan Surabaya. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kula sekedhik badhe tanglet bagaimana caranya menghilangkan penyakit hibah. Namanya manusia kan hibah itu gampang banget. Biar kita enggak kena penyakit hibah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menyikapi apabila kita difitnah kepada orang lain. Cukup dari kami Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita difitnah oleh orang lain, ketika difitnah, kita sabar. Sabar. Jangan dilawan. Enggak usah diklarifikasi. Nanti biar waktu yang menjawab, yes or not. Enggak usah kita marah-marah. Kalau perlu, itu tadi ya, kalau perlu, jangankan difitnah, digibah saja, kalau perlu kasih duit. Dia berhak, ditambahi, diimbuhi duit. Diimbuhi duit. Terus bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak melakukan ghibah? Caranya lisan kita ini senantiasa zikrullah. Satu, kalau lisan kita senantiasa ingat kepada Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi, niscaya tidak ada kesempatan, kita sibuk dalam beribadah, kita sibuk untuk ingat Allah, kita sibuk untuk mengingat kekuasaan Allah, zikir pada Allah, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan ghibah. Satu. Kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari ghibah, sanksinya. Ingat-ingat sanksinya. Saya katakan tadi itu sanksinya di dalam kitab Irsyadul Ibad. Satu orang kita ghibah, sepisan menggibah, itu lebih besar dosanya daripada berzina 72 kali. Lebih besar. Dalam kitab Irsyadul Ibad pernah saya baca demikian. Loh, Siti Aisyah itu saja yang mengatakan, ngapain saja orang gembrot datang itu, uskuti kata begini, keluar dahaknya itu apa? Darah semua. Ya kan? Itu kan dalam kitab ini katakan oleh baginda Rasulullah. Ngapain si Sofia itu datang, si pendek itu? Apa kata baginda Rasulullah? Ya kan? Omongan kamu itu kalau dicelupkan ke lautan menjadi merah semua. Lautan. Ingat yang kedua caranya adalah orang iling terhadap sanksinya, niscaya dia tidak melakukan. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Silakan Pak, silakan. Pak Yai, saya mau tanya di luar makalah hari ini, Pak. Dalam hal ini saya akan menanyakan masalah hari Jumat dan sholat Jumatan. Hari Jumat itu begitu baik dan mulia untuk kita semua. Tetapi hari Jumat itu banyak kejadian yang Allah mengingatkan kita. Masalahnya banyak sekali. Dan sholat Jumatan itu apakah ada batas waktunya, Pak? Kita sudah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika tidak bisa melaksanakan 3 kali berturut-turut, itu ada ancaman dari Allah. Ya. Nah, adakah sholat Jumat itu akhir waktunya, Pak? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam kitab fikih itu namanya syarat-syarat Jumat. Syarat-syarat mendirikan sholat Jumat. Salah satunya adalah mustautin. Kemudian orang mukim, kemudian itu ya, orang mustautin, kemudian mukim. Orang yang batas waktu sholat Jumat itu masuknya waktu zuhur sampai masuknya asar. Kalau ditanyakan tadi batas waktunya. Bagi kita yang musafir atau tidak mencukupi 40 bagi mazhab Imam Syafi'i, maka tidak melakukan sholat Jumat. Laki-laki, 40 laki-laki. Ya kan?
Nah, kalau tidak mencukupi dari batas itu, maka tidak melakukan yang namanya Jumatan. Nah, gitu. Kemudian memang hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu hari yang amat sangat mulia. Al-Jum'atul al-Jum'ati kafaratun lima bainahuma, ada hadis Rasulullah. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain adalah sebagai penembus dosa. Ada penembus dosa. Fadilahnya sholat Jumat ya sangat luar biasa. Ketika sudah kita melakukan sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Ibu-ibu yang ikut sholat Jumat, maka sholat zuhurnya sudah gugur. Karena sholat Jumatnya 2 rakaat, khutbahnya 2 rakaat. Dihitung 2 rakaat. Al-khutbatu makana rakaatain. 2 khutbah itu sebagai kedudukannya sebagai 2 rakaat. Jadi sudah masuk 4 rakaat. Ya, ibu-ibu tidak wajib, tapi kalau dia ya melakukannya maka sholat zuhurnya sudah gugur, tidak melakukan lagi. Ya, memang biasanya hari Jumat itu hari keramat. Nah, hari keramat terjadi apa? Pahala yang kita lakukan di hari Jumat sangat luar biasa pahalanya. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Tetapi sebaliknya ketika kita melakukan amalan-amalan perbuatan-perbuatan jelek, maka juga akan mendapatkan juga pahala-pahala sanksi-sanksi yang jelek pula yang menimpa pada dirinya. Jumat keramat terjadinya KPK untuk ini ya, nangkap si OTT, operasi tangkap teman, kan? Dan lain sebagainya. Itu sering terjadi demikian. Ya. Saya rasa itu, ya. Kalau 3 kali Jumat tidak berturut-turut tidak sholat Jumat, maka dikategorikan kafir. Dalam hadis Rasulullah begitu. 3 kali ikuti sholat Jumat atau kafir. Orang yang sehat, orang yang balik, orang yang mukim. Ya. Itu anunya. Saya rasa itu mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah, rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, ahli ibadah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh akan mendapatkan jodohnya. Wah, banter aminnya. Ini ada 2 mahasiswa saya sudah sarjana semua. Ya, monggo barangkali mbak-mbak ya, namanya Risa, ada namanya Ali. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. على سيدنا محمد اللهم سلمنا يا الله وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم والدينا وسلم طلابنا وسلم تلاميذنا من الآفات والنقمة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا ووالدينا من أهل الأمن والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.